Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dari Babu Menjadi Madu, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih, so just try keep up with me. Papa, tumben pulang cepat. Sudah sarapan apa belum? Tanya Mbak Sally. Sudah, Mam. Oh ya, ngapain si Indah datang kemari? Tanya Mas Rehan. Mungkin mobil mereka berpapasan di luar tadi. Sebab tak lama mobil Indah pergi, mobil Mas Rehan memasuki halaman. Oh, dia bilang habis olahraga terus mampir ke sini. Tuh, bawa buah juga buat kita. Dia gadis baik kan? Walaupun dari luar kita lihat dia kayak anak nakal, namun aku lihat dia baik kok. Mas Rehan tak lagi bersuara. Kini dia masuk ke dalam ruang tamu dan duduk di sofa. Mungkin kelelahan, matanya pun mulai terpejam. Kami berdua hanya berpandangan kosong. Kudorong kursi roda di dekat suaminya, lalu aku berlalu ke dapur melanjutkan memasak. Capek ya, Pak? Tanya Mbak Sally. Tangannya terulur membelai rambut suaminya yang tertidur di sofa. Dari dapur kuperhatikan mereka berdua. Ada rasa terharu sekaligus prihatin yang merasuk ke dalam hati. Andai saja Mbak tidak sakit, pasti mereka akan lebih bahagia. Namun ternyata Allah berkehendak lain. Mbak Sally sakit dan harus menerima dengan lapang dada cobaan darinya. Sudah jam berapa, Mam? Tanya Mas Rehan ketika terbangun dari tidurnya. Jam 1, Pak. Mau bangunin tapi gak tega. Sholat dulu, Gi. Bentar lagi kita mau makan siang. Akhirnya Mas Rehan bergegas bangun dan melangkah ke kamar mandi. Setelah mandi dan sholat, kami makan siang bersama. Masak apa siang ini, San? Tanya Mas Rehan berbahasa basi. Masak lodeh, bacem tempe, sama numis pare, Mas. Moga parenya gak keasinan kayak dulu. Pasti enak nih. Selorong Mbak Sally. Di dapur masih masak apa, San? Kembali Mas Rehan bertanya. Oh, bubur kacang hijau. Untuk sore nanti aja, soalnya lupa beli santan. Oke deh, nunggu sore. Kami bertiga duduk di kursi masing-masing. Lalu Mas Rehan seperti biasa membacakan doa sebelum makan. Kami berdua mengamininya. Tak lama kemudian kami pun makan bersama-sama. Sebenarnya aku tuh lebih suka makan di rumah daripada di luar. Tapi apa boleh buat. Kadang-kadang kalau siang itu sibuk, jauh lagi. Ya, jadi kalau siang aku makan seadanya di kantor. Kalian malah gak makan. Tutur Mas Rehan. Loh, kok gak makan sih, Pak? Memangnya Papa gak mau keluar atau pesan makanan ke restoran dan suruh pelayan membawakan ke kantor gitu? Males, Mam. Cuaca di luar kalau siang kadang panas sekali. Lagi pula masakan mereka terlalu banyak bicinnya. Tenggorokanku jadi ikutan panas. Mendengar penuturan Mas Rehan, aku jadi merasa prihatin. Ingin aku mengirim makan siang untuknya, namun aku takut. Sambalnya enak, gak pedas ya, San? Ucap Mbak Sally yang ketagihan sambal tomat. Sengaja menyambal tomat karena mereka suka sambal, tapi yang gak pedas. Mas Rehan mengambil bacem tempe. Dia juga memuji bacem tempeku lebih enak dari bacem yang pernah dimakannya di restoran mahal waktu itu. Mendengar itu kami berdua hanya tertawa. Kulihat ikan gorengnya tinggal 1 ekor, tak disangka tangan Mas Rehan dan Mbak Sally pun sama-sama terulur hendak mengambil ikan goreng tersebut. Kami semua berpandangan
Gelak tawa terdengar pertama dari Mbak Sally. Ikannya bingung deh, gelak Mbak Sally. Iya, pilih tangan mana nih? Tanya Mas Rehan pada ikan goreng dalam gurauannya. Papa serakah, bacemnya sudah, sambal sudah, oseng pari juga sudah. Tuh si Insan gak kebagian lauk. Biarin aja, siapa suruh masak enak-enak. Ucap Mas Rehan sambil nyengir. Aku tertawa melihat tingkah mereka, persis seperti anak-anak yang sedang berebut makanan di kampung-kampung. Pikiranku jadi menerawang ke masa silam. Dulu waktu kecil, aku suka ngerjain Dewi. Soalnya Dewi itu selalu lambat memakan jajan ataupun makanan lainnya. Misalkan kalau makan jajan yang dibawa pulang nenek dari pasar, lalu pura-pura bilang ke Dewi, ada cicak di atas. Kontan Dewi yang takut sama cicak langsung menatap ke atas. Nah, saat Dewi menatap ke atas itulah kesempatanku mencuri sedikit jajannya. Dan saat Dewi hendak mengambil makanannya, dia kaget. Kok makanannya tinggal sedikit? Akhirnya Dewi ngambek lalu ngadu ke nenek. Ujung-ujungnya kena hukuman deh aku. Jatah jajanku hari esok dikurangi untuk adikku ini. Tapi dasar kami memang saling membutuhkan sih ya. Besok jatah jajannya pasti jatuh juga ke tanganku. Dewi gak tegaan. Ya, mengenang masa kecil, aku jadi rindu Dewi. Apalagi setelah kami berdua sama-sama besar. Rasa sayang kami bertambah, dan sifat kanak-kanak serta kenakalannya semakin berkurang. Kini kami telah menjelma sebagai gadis. Aku merasa aku harus memberikan contoh yang terbaik untuknya. Woi, ngelamunin apa, San? Panggilan Mbak Sally membuyarkan lamunanku. Mbak, kaget tahu. Habisnya ngeliat kalian berantem, aku jadi ingat masa kecilku sama Dewi. Oh, kirain ngelamunin Pangeran Kodok. Guru Mas Rehan kami semua tertawa. Bagaimana sama ikannya nih? Ya udah, kamu makan aja. Aku sudah selesai makan kok, ucap Mbak Sally. Wah, kalau begitu gak adil dong, masa aku makan sendirian? Kalau gitu ikannya diparuh 3 aja. Akhirnya 1 ekor ikan itu dipotong menjadi 3. Mas Rehan dapat kepala, Mbak Sally dapat tengah, aku dapat buntutnya. Bisa gemuk nih kalau sehari-hari makan kayak gini. Kembali Mas Rehan bergurau, Mbak Sally hanya menggeleng sambil tersenyum. Makan siang yang ceria, pikirku, sambil menghabiskan nasi di piring. Oke, kita beralih ke sudut pandang Raihan. Senin menjelma seperti biasa. Aku selalu sibuk dengan urusan kantorku. Banyak pekerjaan yang harus aku kerjakan sebelum bertemu dengan tamu-tamu siang nanti. Tok tok tok. Pintu diketuk 2 kali bertanda ketukan sekretarisku. Masuk. Ucapku tak lama kemudian sekretarisku mengantarkan seorang wanita muda yang cantik dan seksi. Bahkan lebih seksi dari pertemuan pertama dengannya. Loh, kok? Aku terkejut. Sekretaris malah bingung. Mungkin dia merasa ada yang tak beres. Beliau bilang katanya sudah ada temu janji dengan bapak jam 11 siang ini. Ucap sekretarisku bingung. Segera mempersilakan tamuku masuk. Ya sudah, silakan masuk, Dek. Dek Indah, ucapku pada Indah. Terima kasih, Mas, ucapnya lembut. Ada yang bisa dibantu? Tanyaku. Oh, gak ada apa-apa kok, Mas. Aku hanya ingin melawat kantor Mas saja, jawab Indah sambil duduk di kursi tepat di depanku. Sudah makan siang, Mas? Sedang puasa, Dek, jawabku singkat. Oh, maaf, kirain gak puasa. Aku pengen ngajak makan siang. Oh, iya ya. Sebentar lagi aku ada acara, jadi gak bisa menemani adik lama-lama. Maaf loh, bukan saya menghindar, ucapku sambil berpura-pura mengemasi peralatan di atas meja kerja. Lalu ku telepon nomor HP Mas Rudi, sahabat karibku. Kulakukan semua itu agar aku terhindar dari masalah. Apalagi aku sedang berpuasa. Aku tak mau menatap pemandangan yang tak baik di dalam ruangan kantorku. Setelah tersambung, aku pura-pura mengingatkan temu janjian kami.
Padahal ruangan kami hanya bersebelahan saja. Mana mungkin ada cara temu janji segala. Mas Rudi bingung, tapi aku tetap nyerocos agar tak ada celah dia untuk berkata-kata. Dalam diam aku membayangkan kebingungannya Mas Rudi di ruang sebelah. Maaf loh dek, bukan aku ngusir, tapi aku harus menemui beliau segera. Jadi saya mesti keluar sekarang juga. Ucapku Indah hanya tersenyum kecut. Dia bangun dari duduknya lalu membetulkan baju seksi dan rok mininya. Wah, pemandangan yang tak mengenakan mata. Di kantorku tak ada pemandangan seperti ini. Sekretarisku justru berpenampilan rapi dan sopan. Semua karyawan juga sama. Tak ada yang kerja dengan penampilan seperti ini. Sebaiknya aku lekas-lekas keluar batinku. Gak apa-apa mas, gak bisa sekarang, mungkin lain hari. Jawabnya genit, senyumannya dibuat-buat manja. Bukan aku suka, namun muak dengan hal-hal seperti ini. Mungkin dia kira aku ini lelaki muda tertarik pada kecantikan perempuan. Segera aku panggil sekretarisku untuk mengantarkan Indah keluar. Ia pun bangkit dari tempat duduknya dengan wajah sedikit pahit. Namun aku legalah. Tak lama kemudian datang Rudi terburu-buru ke ruanganku. Mukanya terlihat bingung. Mas, kita ada temu janji apaan? Tanyanya penasaran. Melihat ini aku tertawa. Sorry. Tadi aku hanya bersandiwara saja. Lupakan, oke? Jawabku. Lelaki itu semakin bingung. Sandiwara? Sandiwara apaan mas? Pokoknya lupakan deh. Kapan-kapan aku ceritakan. Ini sedikit pribadi, bisikku. Oke deh, benar ya, gak ada apa-apa. Kembali dia bertanya. Iya. Jawabku. Kudorong badannya kembali memasuki ruangannya. Aman, pikirku. Ya namun untuk hari ini saja. Buktinya setelah beberapa hari kemudian dia kembali datang. Bahkan lebih parah dari ini. Ya Allah, aku tak mau ada fitnah di antara kami. Jadi ceritanya itu begini. Seminggu berlalu sejak kejadian itu. Di suatu petang, kira-kira jam 3-an lah, saat aku sedang sibuk kedatangan seorang rekan bisnis, yaitu Pak Robert dari Singapura. Kembali aku dikagetkan oleh kedatangannya. Sebelumnya sempat terdengar sedikit percekcokan antara dia dan sekretarisku di luar. Namun Indah sedikit pun tak memperdulikan. Ia menerobos masuk tanpa mengetuk pintu. Seketika aku dan Pak Robert terkejut bukan kepala melihat kelakuan wanita cantik ini. Sekretarisku di belakang Indah hanya mampu mengusap dada. Dengan pandangan agak sedikit kaget dia menatap Pak Robert. Sorry, ucapnya. Mas, kenapa kamu tidak angkat HP-nya? Aku telepon sampai belasan kali tahu. Makanya bukan salahku kalau aku langsung datang ke sini. Ngerengek Indah padaku. Sungguh aku benar-benar malu dengan perlakuannya. Sekretaris dan Pak Robert saling berpandangan. Kening masing-masing berlipat. Aku tak tahu apa yang ada di dalam pikiran mereka ya. Semoga saja bukan fitnah untuk aku. Maaf dek, ini kantor bukan rumah. Aku harap kamu paham. Lagi pula HP ku tertinggal di rumah. Bisikku namun tegas. Aku benar-benar merasa tidak enak pada mereka berdua. Apalagi saat sekretarisku melihat gelagat manja Indah. Takut ada fitnah antara mereka semua. Apa kata pekerjaku nanti? Mentang-mentang istri lumpuh, lalu aku punya wanita simpanan. Aku benar-benar kalang kabut. Indah terus merengek agar diperbolehkan duduk di ruanganku dan menanti waktu sampai rekan bisnisku pulang. Ya Allah, aku benar-benar jengkel dan hanya mampu mengusap dada. Sekretarisku keluar pasti dengan penuh tanda tanya. Pembicaraanku dengan Pak Robert pun berakhir hingga waktu asar. Setelah Pak Robert pergi dari ruangan tersebut, aku buru-buru mengerjakan sholat asar di musola kantor. Memang sih, aku terbiasa sholat di ruanganku sendiri. Namun apa mau dikata, demi kebaikan terpaksa aku harus sholat di musola. Aku hanya takut akan menjadi fitnah, karena di dalam ruangan itu ada Indah. Selesai sholat aku menemuinya untuk mengatakan kalau aku akan pulang cepat dengan alasan mau mengantar istri jalan-jalan. Namun sayang, setelah aku masuk dengan berpamitan padanya, wanita itu justru mengunci ruangan tersebut. Apa-apaan sih kamu dek? Hardiku geram. Aku dari tadi dengan sabar menunggu loh mas. Apa mas gak punya perasaan? Aku hanya kita bisa ngobrol berdua, itu aja. Jawabnya manja. Maaf aku gak ada waktu dek. Aku mesti pulang. Istri dan calon istri sudah menanti.
jawabku tegas sambil menyambar tas kerja. Dia mencoba untuk menghalangi jalanku. Namun dengan cepat aku keluar dari ruangan. Mungkin dia kecewa sebab keesokan harinya kutemukan selembar kertas yang berisikan tulisan yang mengatakan bahwa dia tidak akan menyerah untuk mendapatkanku. Melihat tulisan itu aku jadi bertambah muak kepada kelakuannya. Apa lagi ini? Waktu begitu cepat berlalu. Kejadian demi kejadian datang dan pergi silih berganti. Mas Rehan makin muak dengan kelakuan Indah dan Sinta. Dia paham betul bahwa Sintalah yang menjadi dalang atas semua kejadian selama ini. Mas Rehan mengetahui akan hal itu setelah Sinta menelponnya dan menanyakan tentang Indah padanya. Dan aku tahu masalah ini setelah Mas Rehan bercerita padaku sewaktu Mbak Sally sedang tidur. Bahkan secara terang-terangan Sinta mengatakan kalau Indah itu lebih pantas daripada aku. Mendengar aku dihina, hati lelaki itu seolah mendidih. Namun demi keluarga istrinya, ia masih tetap bersabar. Ia hanya mau beristighfar dalam hati dan menyuruhku bersabar dengan semua sikap mereka berdua. Di suatu malam saat kami tengah makan malam, telepon di ruang keluarga berdering. "Assalamualaikum," sapa Mas Rayhan. "Oh, Adik Dewi. Iya, ada apa? Tumben menelpon ke sini." Mendengar nama Dewi disebut, seketika dadaku berdebar. Dalam hati aku menerka-nerka pasti dia mencariku. Ada apa ya? Seketika aku berhenti menyerok nasi ke mulut. "Tunggu sebentar ya," ucap Mas Rayhan. "San, ada telepon dari adikmu. Katanya nenek sedang sakit," ucap Mas Rayhan padaku. Segera aku mengambil alih gagang telepon dari tangannya. Berdebar tangan dan dadaku saat menerima telepon dari adik. Aku tahu dia akan menghubungi aku jika ada keperluan yang sangat penting ataupun mendesak. Setelah bertanya kabar masing-masing, akhirnya Dewi berkata, "Mbak pulang secepatnya ya. Nenek sedang sakit dari kemarin. Dadanya dipegangin terus. Pokoknya Mbak harus segera pulang. Ini pesan dari nenek. Nanti akan Dewi ceritakan segalanya jika Mbak pulang." "Ya sudah, itu saja Mbak. Takut mahal bayar wartelnya. Assalamualaikum," tutur Dewi lalu diakhiri dengan salam. Mendengar kabar nenek sakit, hatiku mendadak gelisah. Pikiranku jadi tak tentram. Apalagi saat adikku bilang bahwa ada sesuatu yang akan dibicarakan denganku. Apakah nenek? Tidak. Ini tidak. Aku kembali ke ruang makan dengan pikiran yang sangat pekat. Ku ceritakan semua apa yang baru saja ku dengar dari adikku tentang nenek pada Mbak Sally dan Mas Rayhan. Mereka berdua ikut cemas dan gelisah. Pada mereka berdua aku memohon diri untuk cuti walau hanya beberapa hari saja. Aku ingin menengok nenek yang sedang sakit. Alhamdulillah, mereka berdua sepakat bahwa lusa aku akan pulang. "Kira-kira nenek sakit apa, Dek?" tanya Mbak Sally. "Kurang tahu Mbak, Dewi gak bilang tentang penyakit nenek. Dia hanya bilang agar aku segera pulang karena nenek dadanya sering sakit," jawabku. "Pak, apa nggak sebaiknya kita ikut ke rumah Dek Insan? Sekalian memberitahu tentang rencana kita untuk melamar Dek Insan?" tanya Mbak Sally pada suaminya. Aku hanya diam, bingung dan gelisah. Ya gimana ya? Kalau mendadak seperti ini terus terang nggak bisa mah. Nanti bagaimana urusan di kantor? Soalnya minggu ini akan ada relasi baru dari Kalimantan. Bagaimana kalau Insan dulu yang pulang, soalnya dia yang berkepentingan. Nah, kalau nenek sudah agak baikan dan bisa diajak berbicara, Insan bicarakan hal itu pada nenek. Bisa kan, Dek? Ucap Mas Rehan. Aku hanya mengangguk menyetujuinya. Ya sudah, aku sih nurut aja lah, jawab Mbak Sally. "Kamu yang sabar ya, San. Moga nenek gak ada apa-apa." Malam ini menjadi makan malam yang paling hambar bagiku karena hati dirundung gelisah. Paginya aku belanja agak banyak untuk keperluan 1 minggu mereka berdua. Mbak Sally memberikan aku waktu seminggu menjenguk nenek di kampung. Dari kantor katanya Mas Ryan sudah menelpon ibunya dan menceritakan bahwa aku harus pulang karena neneknya sakit dan berharap ibunya mau datang ke rumah untuk membantu istrinya. Alhamdulillah, katanya Bu Hardi pun setuju. Dia berjanji akan datang dan tidur di rumah anaknya. Di sisi lain Mbak Sally nampak begitu sedih dan murung. Ia merasakan kesepian apabila aku tiada di sisinya. Mungkin karena telah terbiasa hari-hari bersamaku.
Makan, mandi, ke WC, berwudu, semua harus ada aku. Jam 9.30 menit aku sampai di rumah. Segera aku menyapa Mbak Sally yang sedang terpejam sambil bertasbih di teras. Setelah itu aku masuk ke dalam dapur menaruh belanjaan dan mencuci tangan. "Mbak mau sholat duha nggak?" tanya aku. "Iya dek, aku juga lagi nunggu kamu nih." Wanita itu membuka matanya kembali. "Terima kasih ya dek. Kamu sangat pengertian. Makanya dari tadi aku lagi bingung, takut kamu lama di Jawa." "Tidak perlu berterima kasih untuk sesuatu yang wajib, Mbak," jawabku sambil mendorong kursi roda masuk ke kamar Mbak Sally. Malam tiba Mas Rayhan pulang, dia membawa oleh-oleh di kardus. "San, ini oleh-oleh untuk nenek," ucapnya. Aku mendekat menerima kardus itu. "Aduh, gak usah repot-repot mas," ucapku malu-malu. "Gak apa-apa, ini hanya sedikit kok." Ku buka bungkusan itu di kamar sambil mengepak baju-bajuku. Ada susu khusus orang tua, vitamin dan biskuit. Aku jadi terharu dibuatnya. Seorang bos kok begitu perhatian dengan keluarga pembantunya. Terima kasih ya Allah. Seharian aku kelelahan, banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan sebelum aku pulang kampung. Ku baringkan tubuh ini di atas ranjang sejenak. Mungkin karena begitu lelah, akhirnya tak terasa aku tertidur juga. Namun gemercik air dini hari telah membangunkan lelap tidurku. Pasti Mas Rayhan yang sedang ambil air wudhu, batinku. Sesekali ku kerjap-kerjap mata, lampu terang di kamar membuat mataku terbuka. Semalam aku lupa mengganti lampu. Jangankan mengganti lampu, sholat isya aja belum, gumamku sendirian. Walau kepala terasa agak berat, namun aku paksakan diri untuk bangun. Aku harus sholat isya. Sebelum habis waktu, ku tengok jam beker di meja kecil. Masih jam 3.45 menit. Segera aku gerakan tubuh yang lunglai ini, berjalan ke arah kamar mandi dan berwudu. Setelah sholat isya, kembali aku berdiri menunaikan sholat tahajud. Wajah nenek yang tengah sakit terbayang jelas di pelupuk mata. Untuk menenangkan hatiku, buka kitab suci Al-Quran. Tak lama kemudian aku hanyut dalam kekusyukan bersamanya, hingga kumandang azan subuh terdengar dari corong Masjid Al-Huda. Selesai salat subuh, kembali aku melanjutkan bacaan Al-Quranku sampai ayat terakhir dari surat Ar-Rahman. Kulipat mukena lalu kutarik kerudung siap pakaiku dari belakang pintu. Seperti biasa, Mbak Sally. Namun alangkah kagetnya aku saat pintu terbuka. Kudapati Mas Rayhan tengah terperanjat hendak bangun dari duduk. Tepat di depan pintu kamarku, kami berdua sama-sama kaget. Aku bingung menerka perbuatannya. "Maaf mas, mencuri dengar bacaan Al-Quranmu," ucap Mas Rayhan terbatas sambil berlalu menuju kamar kerjanya. Kuperhatikan langkahnya yang gugup dari belakang. Sempat terbesit tanya mengapa harus mencuri dengar. Setelah dia berlalu, kembali aku melangkahkan kaki menuju kamar Mbak Sally. Sampai di depan kamar, ku ketuk pintunya. "Mbak, sudah sholat apa belum?" tanyaku dari dalam terdengar suara. "Belum San." Akhirnya aku bukakan pintu kamar tersebut. Dengan cepat ku bantu Mbak Sally ke kamar mandi untuk berwudu, lalu sholat. Aku bergegas ke dapur menyiapkan keperluan untuk sarapan. Setelah selesai, aku melihat Mas Rayhan keluar dari kamar sambil mendorong kursi roda istrinya. "San, nanti aku antar kamu ke stasiun Jatinegara ya," ucapnya sewaktu dia keluar dari kamar dan hendak meminum air putih, kebiasaan paginya. "Oh, ibu pasti datang kan mas?" tanyaku sambil mengambil handuk untuk mandi. Persiapan pulang yang masih 1 jam. "Sudah, bentar lagi juga sampai," jawabnya Mbak Sally tampak murung melihat aku sibuk menyiapkan diri untuk pulang. Kutinggalkan mereka berdua di ruang tengah dan bergegas masuk kamar sendiri. Setelah aku siap dan keluar kamar dengan membawa tas dan baju, ternyata Bu Hardi telah datang. "Dek, kamu hati-hati ya," ucap Mbak Sally dengan lembut. "Iya mbak," jawabku lembut. Ibu udah sampai ya? Maaf, untuk seminggu ke depan saya merepotkan ibu untuk tinggal di sini," ucapku sambil bersalaman pada Bu Hardi. "Iya gak apa-apa nak, gak merepotkan kok." "Udah siap San?"
Tanya Mas Rehan sambil memakai dasi keluar dari ruang kerjanya. Aku hanya mengangguk pelan. Bu, semalam aku bermimpi ada pencuri masuk ke rumah, lalu mengobrak-abrik lemari bajuku. Setelah ketahuan, pencuri itu lari keluar kamar dan membawa baju kemeja biru yang baru dibeli kemarin. Aku kejar dia sampai pencuri itu terjatuh. Setelah dia jatuh, aku pukul kepalanya sampai aku dapatkan kembali baju itu. Nah, setelah pencuri itu kabur, aku sempat teriak-teriak mau panggil satpam. Akhirnya terbangun. Kira-kira ada apa ya, Bu? Kami semua menyimak cerita Mas Raihan. Kamu kekenyangan tidur kali, Han? Jawab Bu Hardi sekenanya. Aku hanya tersenyum mendengar jawaban Bu Hardi. Oh, tadi malam waktu Papa mengigau rupanya tengah mimpi perang sama maling toh. Tapi benar loh, Bu. Semalam dia kayak orang jerit-jerit. Selam Mbak Sally. Alah, gak usah dipikir. Mimpi itu bunganya tidur kok. Kembali Bu Hardi menjawabnya dengan sekilas. Kamu udah siap, Dek? Tanya Mbak Sally. Sudah, Mbak, jawabku. Kusalami Bu Hardi dan Mbak Sally. Wanita itu langsung memelukku erat. Dia menasihatiku agar hati-hati di perjalanan. Aku mengangguk sambil mengesat air matanya yang hendak mengalir. Jangan menangis, Mbak, ucapku sambil tersenyum. Mas Rehan mulai mengangkat tasku keluar, menaruhnya di mobil belakang. Oh ya, Nak, ini sedikit oleh-oleh buat nenek. Sampaikan salamku pada nenekmu ya, ucap Bu Hardi sambil memberikan bungkusan berwarna hijau. Waduh, gak usah repot-repot, Bu. Tas saya sudah gak muat nih, ucapku ada rasa tak enak saat beliau memaksakan menerima hadiah tersebut. Ibu kasih untuk nenek lu, Dek. Selora Mas Raihan ketika ia melihat kami saling tarik-menarik bungkusan tersebut. Akhirnya aku mengalah, bungkusan itu berpindah ke tanganku. Mbak Sela menyeka air mata saat barang-barang tersebut telah berpindah semua ke dalam mobil. Kalau sudah sampai di rumah, tolong cepat-cepat telepon ke sini ya, Dek, biar Mbak kepikiran terus, ucapnya dengan sedih. Aku mengangguk sambil menepuk-nepuk pundaknya. Entahlah, walaupun aku merasa sedih karena akan berpisah dengan Mbak Sally, namun bayangan nenek telah menari-nari di ujung mata. Aku harus pulang, batinku. Perlahan aku melangkah keluar, menjauh dari tubuh Mbak Sally dan Bu Hardi. Kubuka pintu mobil depan, lalu menaikinya. Terlihat Mas Rehan mencium kening istrinya, serta tangan ibunya. Setelah itu dia masuk ke mobil. Duduk di sebelahku, ada rasa nelangsa saat Mbak Sally menatapku sambil menyeka air mata. Mobil di starter, perlahan ia maju. Kulambaikan tangan setelah kuucapkan salam pada kedua wanita itu. Mobil Vitara mulai melaju dengan cepat di jalan raya. Aku terdiam, membisu di antara kesedihan karena berpisah dengan orang yang kusayangi. Telingaku terngiang, dan bahkan masih terbayang wajah Mbak Sally yang sedang menyeka air mata. Kembali air mata ini tumpah. Mas Raihan di sisiku memberikan tisu kotak padaku. Ia diam, mungkin memahami situasi hati kami berdua. Sementara mobil terus melaju menuju stasiun kereta api, sambil menatap jalanan yang mulai ramai dan panas. Aku terdiam membisu. Dek, suara laki-laki itu membuat jantungku berdegup kencang. Kamu hati-hati di jalannya, jaga diri baik-baik. Setelah sampai di rumah, kamu telepon ke kantor ya. Dan jika nenek telah baikan, sampaikan rencana pernikahan kita pada beliau, ucapnya dengan lembut. Insya Allah, Mas, jawabku sambil menatapnya yang sedang fokus mengendarai mobil. Selama di perjalanan tak banyak yang kami bicarakan. Kami sama-sama terdiam. Hanya dia yang selalu mencuri pandang ke arahku, yang selalu menatap keluar jendela. Terlihat kecemasan di raut wajahnya. Aku tak tahu apa yang sedang dia pikirkan ataupun dia cemaskan. Namun jelas raut wajahnya tak menampakkan sedikit keceriaan. Mobil memasuki pelataran parkir di kawasan stasiun Jatinegara. Kubuka pintu mobil lalu turun. Mas, sampai sini saja ya. Terima kasih sudah nganterin, ucapku sambil mengambil tas baju di mobilnya. Lelaki itu tak menjawab ucapanku. Dengan lembut dia menyingkirkan tanganku dari tas bajuku. Lalu dia sendiri yang mengangkat tas tersebut. Aku jadi merasa tak enak. Berbagai pertanyaan memasuki ruang benakku. Apakah dia marah ya?
Mengapa dia jadi diam seperti itu? Setelah mengunci mobil, lelaki itu mengangkat tasku hingga di tempat pembelian karcis. Tepat di depan loket ia berdiri. Aku tak mampu lagi berkata-kata. Takut salah, hanya mengikuti dia dari belakang. Saat dia hendak membelikan tiket, aku mendekat. "Pak, tiket bisnis jurusan Solo Balapan 1," ucapnya kepada laki-laki penjual tiket. Aku masih terdiam dalam kebingungan. Hanya kaget saja sewaktu mendengar dia membelikanku tiket bisnis, bukan tiket yang ekonomi. Setelah tiket di tangan, ia mengajakku untuk menunggu di ruang tunggu khusus. Kami berdua berjalan beriringan menuju ruang tunggu. Setelah sampai, dia menyuruhku masuk ke dalam ruangan tersebut yang telah dihuni oleh beberapa orang. Ia mengikutiku dari belakang. Tampak ruangan tersebut ber-AC dan bersih. Beberapa kursi dan sofa telah terisi dengan para penunggu yang lain. Melihat sofa di paling pojok masih kosong, aku duduk di sofa tersebut. Namun hal yang tak kusangka, lelaki itu pun duduk di sebelahku. Grogiku muncul tiba-tiba. Serba salah ketika duduk dan kehilangan semua kata-kata. Penunggu yang lain ada yang sedang membaca buku, membuka laptop, ataupun bercengkrama. Mereka terlihat orang-orang yang terpelajar. Dalam diam aku minder dibuatnya. Aku seolah duduk di tempat yang salah. "Mas, kenapa Mas beli tiket bisnis?" bisikku memecah kegerugian kami. "Biar aku tenang, San. Lagi pula kalau naik yang bisnis kan lebih cepat sampai. Suasananya adem, beda sama yang ekonomi." "Bukannya apa, hanya saja aku merasa tak tenang kalau melepasmu naik kereta yang ekonomi," jawabnya setengah berbisik pula. "Tapi kan mahal, Mas. Jangan bilang soal harga. Yang penting kamu nyaman, oke?" jawabnya sambil menatapku penuh arti. Seorang penunggu yang sedang membaca buku melirik ke arah kami. Aku tersipu lalu menunduk. Wajahku mungkin merah merona, aku tak tahu. Tak mampu menatap tatapan aneh itu. Hanya diam dan tertunduk dengan senyum malu tiada terperi. Lidahku jadi keluh dibuatnya. Namun entah mengapa lelaki itu tetap saja menikmati air mukaku yang menjadikan aku bertambah serba salah. Ledakan di dadaku seakan membuncah jika aku tak lekas-lekas beristighfar. "Jangan menatapku begitu, Mas." "Kenapa?" tanyanya sambil tersenyum. "Ya Allah, ampuni hamba." Batinku menjerit melihat senyum lelaki tersebut. Ada rasa bersalah pada diri sendiri juga pada Mbak Sally. Apakah aku tengah menyakitinya, ya Allah? "San, aku benar-benar merasa beruntung. Karena Allah hendak menganugerahiku seorang bidadari lagi, dan aku yakin, seyakin-yakinnya bahwa bidadariku sekarang ini benar-benar cantik luar dalamnya," bisiknya. "Kereta berangkat jam berapa, Mas?" tanyaku mengalihkan pembicaraan. Aku tak mau terus terjerumus dalam perangkat setan. Apalagi mendengar kata-kata dan pujiannya, dadaku seolah mau copot. "Jam 10," jawabnya sambil kembali menegakkan badannya. Kutoleh jam dinding besar yang tergantung di atas pintu. Baru jam 8.30. Masih lama, pikirku. Aku mendesah antara gelisah, takut, dan grogi. Entahlah, selama hidup aku tak pernah mengalami hal ini. "Mas ke kantor aja sekarang, nanti kesiangan loh." Lelaki itu hanya tersenyum padaku, mungkin aku terkesan mengusirnya. "Mengapa harus merasa kesiangan di kantor sendiri?" jawabnya. Aku menjadi merasa tak enak, karena mungkin benar-benar terkesan mengusirnya dari hadapanku. Semakin lama pengunjung ruangan ini semakin penuh. Ada yang tua maupun anak-anak. Mereka hendak duduk dan beristirahat di tempat yang nyaman. Padahal biasanya aku hanya menunggu di luar di tempat umumnya. "Kayaknya kamu gak suka aku menemanimu di sini ya?" Bukan itu, Mas. Hanya saja takut Mas malu menemaniku di sini." "Kamu itu calon istriku. Mengapa harus malu?" bisiknya sehingga suara nafasnya seolah terdengar dengan jelas di telingaku. "Aku hanya tak mau membiarkanmu sendirian dan bosan." Kembali dia berbisik lembut. Aku mendesah pelan, andai saja lelaki ini paham tentang kegundahan yang kurasakan saat ini. Karena jantungku berpacu tak menentu. Brak! Seorang lelaki muda yang lumayan tampan duduk tepat di sebelahku. Bahkan sangat dekat.
hampir saja bersentuhan. Dengan segera Mas Raihan bangkit lalu menyuruhku geser ke tempatnya. Kemudian dia duduk di tengah, tepatnya menengahi antara aku dan pemuda tadi. Maklum tempat umum, jadi mana ada sedikit kosong pasti akan diisi oleh orang lain. Aku mencium aroma ketidaksukaan dia pada pemuda tadi. Mungkin semacam perasaan cemburu. Terlihat dari sorot matanya, ia benar-benar ingin melindungiku dari mana-mana lelaki. Mungkin ia juga menyesalkan, mengapa lelaki itu yang duduk? Mengapa tidak wanita saja? Biar tersentuh pun tidak mengapa. Mau pulang kemana, Mas? Sapa lelaki itu padanya. Mungkin dia menyangka kami suami istri yang hendak pulang ke kampung. Ke Kebumen, Mas, jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. Oh ya, kalau begitu kita searah. Saya ke Jogja, ucap lelaki itu sambil menjulurkan tangannya mengajaknya berkenalan. Kenalkan, nama saya Taufik. Saya Raihan, sambut Mas Raihan. Dapat kursi nomor berapa? Tanya Taufik lagi. Mas Raihan merogoh sakunya lalu mengambil tiket dan melihat nomor yang tertulis di tiket tersebut. Nomor 15D, Mas. Kebetulan saya dapat nomor 16D juga. Kita berhadapan. Bukan saya yang hendak pulang, Mas, tapi calon istri saya ini, ucap Mas Raihan. Oh, kirain tadi istrinya. Mendengar percakapan itu dadaku semakin bertalu-talu. Asli Jogja atau saya kuliah di sana, Mas? Aslinya jauh dari Medan, tapi kemarin saudara di Jakarta sedang hajatan, jadi ke Jakarta. Setelah berbincang-bincang agak lama, Mas Raihan dan Taufik saling bertukar kartu nama. 10 menit kemudian Mas Raihan mengajakku keluar, lalu menunggu di kursi umum yang panjang. Setelah kami duduk di kursi panjang, dia meminta tas tanganku. Aku sempat kaget dan bingung mengapa dia meminta tas. Namun tanpa pikir panjang ku berikan tas tersebut kepadanya. Setelah tasku beralih ke tangannya, dia memasukkan amplop berwarna putih ke dalam tasku. San, ini untuk beli obat nenek ya. Gak usah repot-repot, Mas. Kami saling tarik-menarik amplop tersebut untuk pertama kali pula. Ia memegang jemariku. Gak repot kok, San. Kenapa sih? Kamu selalu bilang begitu padaku. Aku kan calon suamimu. Kamu lupa ya? Bukan seperti itu, Mas. Segera ku tarik tanganku, dadaku berpacu dahsyat. Tapi belum saatnya saja Mas memberikan ini dan itu padaku. Lagi pula, apakah Mas benar-benar suka padaku atau hanya ingin membahagiakan Mbak Sally saja? Aku paham, San, sudahlah. Jangan lagi kamu teruskan rasa ragu-ragumu itu. Dulu saat istriku pertama kali meminta persetujuanku untuk melamarmu, aku pun mengalami hal yang sama sepertimu. Bingung dan tak percaya pada ucapannya. Terus terang, hampir saja aku menolaknya. Kamu tahu mengapa? Karena aku takut istriku hanya menguji kesetiaanku saja. Aku juga takut kalau kelak akan menyakiti istri-istriku. Berpoligami memang tak mudah. Harus bisa adil dalam segala hal. Dan siapalah aku? Manusia lemah yang masih jauh dari baik dan adil. Setelah berhari-hari aku pikirkan, dan istri selalu memohon dengan tulus padaku. Akhirnya aku pun sholat istikharah, memohon petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Iya, setelah 2 minggu berturut-turut aku sholat istikharah, alhamdulillah, aku mendapatkan petunjuk. Insya Allah hati mantap untuk mengikuti nasihat istriku. Demi istriku pula aku melakukan semua ini. Maaf atas kelancanganku jika tak tahu diri. Berharap pada gadis baik-baik sepertimu. Mendengar pengakuannya aku jadi merasa bersalah. Bukan begitu maksudku, Mas. Aku hanya tak ingin Mas menyukaiku hanya karena Mbak Sally, bukan karena dalam dari hati Mas sendiri, daliku. Tadinya mungkin seperti itu. Namun setelah aku lebih mengenalmu, terus terang aku pun memiliki rasa padamu. Bahkan aku baru tersadar, ternyata di dekatku sendiri ada bidadari cantik. Apakah kamu keberatan jika aku memiliki rasa untukmu? Subhanallah,
Aku tak mampu berkata apa-apa. Lelaki di hadapanku ternyata benar-benar suka padaku. Apa yang harus aku lakukan ya? Batinku. Tidak mas. Jawabku gagap, mukaku merah merona. Tak kuat menahan malu. Terima kasih dek. Aku ingin kita semua ini bahagia. Semoga kamu pun memiliki perasaan yang sama terhadapku kelak. Aku paham kok. Kamu perlukan waktu untuk merasakan hal ini kepadaku. Aku berharap rencana pernikahan kita akan tercapai. Jika Allah meridhoi, aku ingin kita segera melangsungkan pernikahan agar aman dari mana-mana pihak. Aku ingin menjadikanmu sebagai muhrimku segera. Tak terasa buliran hangat mengongok di kedua sudut mataku. Aku tak tahu mengapa. Mungkinkah karena aku merasa bersyukur, bahagia, atau puas karena telah mendengar pengakuannya langsung, atau karena aku terharu padanya yang tak malu memiliki calon istri yang tak sederajat dengannya. Entahlah. Aku tak tahu. Atau juga aku merasa bersalah pada Mbak Sally karena aku akan berbagi suami dengannya. Aduh, mengapa harus ada kalimat seperti ini? Suara berisik corong segera membuyarkan pikiranku. Suara itu terdengar keras memekakan telinga, memberitahukan bahwa kereta bisnis jurusan Solo Balapan akan berangkat sebentar lagi. Mas Taufik keluar dari ruangan dan mendekati kami. Mas Raihan tersenyum lalu mulai mengangkat tasku. Semua para penumpang yang akan menaiki ular besi ini siap-siap di tempat, menunggu kereta datang dan benar-benar berhenti. Akhirnya penantian berakhir juga. Ular besi yang gagah ini dengan cepat tiba dan berhenti tepat di depan kami. Dengan membaca bismillah, kaki kulangkakan lalu menaiki kereta. Benar kata Mas Raihan. Suasananya sangat nyaman. Lelaki itu berada di belakangku sambil menenteng tas, sementara Mas Taufik di belakangnya lagi. Ini tempat dudukmu, San, ucap Mas Raihan sambil menaruh tasku di atasnya. Segera aku hempaskan pantat di jok yang empuk. Mas Raihan duduk di sebelahku. Dalam diam aku sempat kaget. Kenapa dia gak cepat-cepat pergi ya? Bagaimana kalau keretanya berangkat sekarang juga? Apa dia gak kebawa ke Jawa nantinya? Pikirku dengan cemas. Oh ya San, kamu sudah tahu jawabanku, bagaimana dengan jawabanmu? Boleh aku tahu? Mendengar pertanyaan Mas Raihan yang terlihat agak cemas, akhirnya aku tersenyum. Insya Allah mas, aku akan berusaha berbuat yang terbaik buat kita bertiga. Mohon doanya ya. Saat dia ragu, mungkin kurang puas dengan jawabanku. Namun setelah aku menuliskan sesuatu di kertas dan kuserahkan padanya, ia hanya tersenyum. Mas Taufik heran saat mendengar jawabanku bertiga. Mungkin dia bertanya-tanya sendiri. Suara peluit terdengar. Mas Raihan berpesan untuk yang terakhir kali. Ia menasihatiku agar hati-hati di jalan, menelponnya jika telah sampai, mendoakanku supaya perjalanan lancar dan selamat. Kami berdua mengaminkan doanya. Nitip ya mas, ucap Mas Raihan pada Mas Taufik. Lelaki itu mengangguk sambil tersenyum. Tak lama kemudian dia segera menuruni kereta lalu menatapku dari jendela kaca. Kereta melaju meninggalkan stasiun ini. Dari jendela aku menatap tubuhnya. Semakin lama tubuh itu semakin kecil dan hilang. Kereta melaju dengan kecepatan tinggi. Aku hening dalam keharuan. Mengenangnya membuat jantungku bersimfoni. Ya Allah, ampuni hamba. Aku mau beli bensin, jawabnya. Oh, akhirnya lega setelah dia menjawab akan membeli bensin. Aku percaya dan motor terus melaju kencang ke arah selatan. Toko demi toko tidak satupun Dijo singgahi untuk membeli bensin. Aku bertambah kesal. Rumahku telah jauh terlewati. Namun dia tidak merespon ucapanku sedikit pun. Dia bohong. Kini kami menuju jalan ke arah Karangbolong. Untuk apa malam-malam dia membawaku ke sana? Umpatku dengan kesal. Dijo terus membisu. Hanya deru motor dan pemandangan remang yang membuatku semakin resah. Dalam hati,
Aku memiliki firasat buruk. Ingin rasanya aku loncat dari motor tersebut. Namun sayang motor melaju dengan kencangnya, sehingga pohon-pohon yang kami lalui bagai scan-scan dalam film. Cepat bagai kilat kembali aku berpikir jika aku loncat. Sama saja aku bunuh diri. Tak jauh dari sekolahan SDN Tambak Mulia, dia membelokkan motornya ke arah selatan. Dalam keadaan remang aku seolah mengenali gundukan-gundukan tanaman semangka. Dijo memberhentikan motornya tepat di depan gubuk gelap. Antara gelap dan seram aku dalam ketakutan. Tak seorang pun yang berada di ladang ini. Mungkin semua manusia telah pulang ke rumah masing-masing. "Ngapain kamu bawa aku ke tempat gelap kayak gini, Jo?" ucapku lantang. Dijo masih terdiam. Dengan santainya ia turun dari motor tersebut. Setelah aku melihat dia turun, aku pun ikut turun dari motornya dan buru-buru mengambil tasku di atas jok motor tersebut. "Kamu gak akan bisa lari dari tempat ini, In," ucap Dijo sambil tersenyum sinis. Aku semakin ketakutan mendengar ucapannya. Hanya doa dan istighfar yang mampu kuucapkan saat itu. "Insan, sini deh. Kamu ingat gak pertemuan kita setahun yang lalu? Sewaktu kamu dan adikmu di Karangbolong. Dari sana pula aku mulai jatuh cinta sama kamu." Mendengar ucapannya aku terdiam. Aku benar-benar tidak paham apa yang dia ucapkan. "Apa maksudmu? Aku gak paham." "Alah, jangan sok gak tahu kamu." Aku semakin tak paham dengan ucapannya. "Apa masih gak salah orang?" tanya orang gergetan. "Salah orang? Tentu saja enggak, karena kamu wanita yang anggun. Setelah pertemuan itu, aku selalu terbayang wajahmu," rayunya sambil mendekat. "Jangan mendekat," teriakku ketakutan. "Tolong lepasin aku, please," pintaku. "Aku akan melepaskanmu, tapi dengan satu syarat. Kamu mesti tidur sama aku malam ini." Terperanjat aku mendengar kata-kata Dijo. Gelegar petir tak sedahsyat ketika kata-kata Dijo. Sungguh kalimat menggoncangkan semua persendianku. Tiada yang mampu kuucap kecuali doa dan istighfar yang berharap Allah memberiku jalan keluar. Melihat makhluk kotor di depanku, mataku seolah terbakar api kebencian. "Gimana, In?" tanya manusia setengah iblis itu dengan lembut. "Maaf mas, aku harus pulang. Nenekku sedang sakit," jawabku. "Kamu benar-benar cantik," rayu Dijo tanpa mendengarkan permohonanku. Lelaki berhati iblis itu terus mendekatiku. Seketika aku ketakutan, lalu mulai mundur dengan langkah tergesa. "Ya Allah, tolonglah aku," jeritku sekuat tenaga. Namun sayang, dalam keadaan yang sangat panik, justru aku terjatuh dan brek. Sebuah benda bulat membuatku terpleset sehingga tubuhku melayang, lalu terjatuh di sebuah gundukan tanah. Pantat membentur benda basah lalu pecah. Tak perlu menebak, aku yakin benda tadi adalah sebuah semangka yang masih muda. Ya, pelonco batinku. Kini aku tahu bahwa kami tengah berada di ladang semangka. Gimana, In? Apakah masih mau lari dari genggamanku? Kembali dia mengancamku. Kali ini dia semakin menggila. "Lebih baik aku mati daripada harus melakukan perbuatan terkutuk itu," jawabku sengit. "Jangan sok suci kamu," gertaknya. "Kamu jangan gila mas, please, istighfar. Kalau kamu mau uang, ambillah semua uangku, tapi tolong jangan lakukan itu padaku." Kembali aku memohon sambil menangis padanya. Lelaki itu tertawa bahkan terkekeh. "Aku gak butuh uang, In. Istriku selalu mengirimi aku uang dari Hong Kong. Aku hanya butuh kamu saja. Butuh kehangatan wanita sepertimu. Cantik, muda, dan pastinya masih perawan." Mendengar racauannya aku semakin kalang kabut, benci setengah mati. Terpaksa aku merambat mundur, namun sayang, langkah Dijo lebih gesit. Dengan mudah ia menyambar tanganku. Seketika dia menarik tubuhku dengan paksa. Tangan iblis itu telah menggenggam kedua tanganku dengan kuat, lalu menyeretnya ke depan gubuk gelap. Aku berteriak meminta pertolongan pada Tuhan. Sekuat tenaga pula aku berontak.
Kumohon, jangan kamu apa-apakan aku. Istighfar, Jo. Istighfar. Kamu ada istri, Jo. Dosa, Jo. Teriakku. Kalau kamu gak nurut, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, ancamnya. Tak lama kemudian dia mengeluarkan pisau dari balik jaketnya. Melihat benda yang berkilat itu, aku ketakutan luar biasa. Lelaki itu semakin mengganas. Dengan sisa tenaga ku gerak-gerakan kedua tangan dan kakiku. Namun sayang, tenaga iblis berwajah manusia itu semakin kuat. Ia bahkan mampu menumbangkanku dengan mudah. Aku semakin kuat berteriak dan bertakbir dengan keras. Dan tret, Dijo merobek baju di bagian lenganku. Dengan kekuatan yang tersisa, kembali ku gerak-gerakan kakiku hingga memiliki sedikit celah untuk bergerak. Ketika dia hendak merobek bajuku di bagian lain, segera ku gerakan lututku dengan kuat sehingga membentur tepat di bagian vitalnya. Dia terjungkal lalu mengerang kesakitan. Setelah ia terlepas, dengan cepat aku bangun, lalu lari sekuat tenaga menerjang keremangan malam. Dijo bangun lalu kembali mengejarku. Dengan cepat ku buka sepatu yang membuatku susah berlari untuk melemparnya. Terdengar suara gedebum. Mungkin ia terkena sepatuku, ataupun karena kakinya terpeleset oleh buah pelonco. Namun aku sangat jelas mendengar dia terjatuh. Dalam hati yang tengah panik, aku bersyukur karena dia terjatuh. Ku gunakan kesempatan ini untuk terus berlari dan berlari, menembus kegelapan di ladang semangka. Bayangan orang-orang yang kucintai seolah memberiku kekuatan untuk terus berlari dan menyelamatkan diri dari manusia berjiwa iblis tersebut. Bibir tiada henti untuk berteriak meminta tolong, baik dari manusia maupun dari yang maha mendengar cerita umatnya. Ketika kembali ku dengar langkah panik Dijo, saat itu pula lamat-lamat ku dengar suara deru motor mendekat. Dari jauh cahaya lampu motor terlihat bagai titik lilin yang perlahan terang menyinari ruangan yang gelap. Aku terus melolong mengharapkan iba dari siapa yang mendengar cerita hidupku. Sementara di belakangku Dijo bagai seekor serigala yang tengah memburu mangsanya dengan gesit. Tolong, tolong. Aku percaya pada saat itulah Allah menepati janjinya. Dia kirimkan seorang lelaki yang bersepeda motor. Mendengar jeritanku yang ketakutan luar biasa, namun hal yang tiada kuduga pula terjadi. Dijo ternyata telah berada di belakangku sambil mengacungkan pisaunya. Pada saat yang sama pula lampu motor semakin terang dan mendekat, hingga hampir terjadi kecelakaan antara aku dan pengendara motor tersebut. Mungkin jika dia tidak segera mengerem motornya secara mendadak, hingga dan motornya pun berderit. Ia telah menabrak tubuhku yang telah lama berlari. Dan naasnya, pisau di tangan Dijo menghujam tepat di lenganku. Kejadian ini tepat di depan mata pengendara motor itu. Lelaki pengendara motor pun terkejut luar biasa. Sama terkejutnya dengan aku yang lengannya ditusuk oleh pisau Dijo. Kembali aku melolong menjerit karena sakit tiada terkira. Darah segar langsung mengalir dari lenganku. Dijo! Terdengar keras lelaki pengendara motor tersebut membentak nama Dijo. Matanya terbelalak tak percaya pada pemandangan yang tengah ia saksikan. Lelaki itu segera meloncat dari motor dan langsung menangkap Dijo yang panik tersorot lampu motornya. Mereka terlihat sedang bergulat di tanah. Aku terus berlari menuju ke jalan raya dan mencari sumber keramaian. Sambil menahan sakit di lengan, aku terus berlari ke arah musola. Di sana banyak terlihat orang-orang yang sedang duduk-duduk di emperan musola. Tenggorokanku telah kering, air mata serta darah terus mengalir. Saat kaki telah lelah untuk berlari, akhirnya sebuah akar pohon rambutan yang melintang tanpa sengaja kusandung. Tubuhku berdebu mencium tanah kering. Perlahan ku buka mata. Ku edarkan pandangan ke sekeliling ruangan. Tampak dinding yang putih dan bersih. Di tembok di depanku tergantung jam dinding bulat yang lumayan besar, sehingga aku dapat melihat waktu dengan jelas. Jam tersebut menunjukkan tepat pukul 1.30 dini hari. Ingin aku bangun dan mencari tahu tentang keberadaanku saat itu. Namun sayang, kepalaku kembali melayang-layang. Badanku terasa lemah dan lenganku berat tiada terkira. Terdengar langkah kaki memasuki ruangan. Kupaksa membuka mata yang berkunang-kunang. Mbak Insan sudah sadar ya? Sapa ramah seorang wanita yang tubuhnya lumayan gemuk. Dalam diam, kuperhatikan wajah manis dan suaranya sepertinya aku mengenal wanita itu. Dok,
Dok, Dokter Melisa, aku ada di mana? Tanyaku dengan suara yang sangat berat dan terasa mencekik leher. Wanita itu mendekat lalu membetulkan posisi tiang opnemku. Mbak Insan ada di klinik saya, jawab Dokter Melisa. Beliau asli Jakarta namun sedang bertugas di daerah kami. Mungkin mendengar suara dokter menyapa aku, Dewi muncul. Ia membuka pintu dan langsung berhambur memelukku. Alhamdulillah Mbak sudah sadar, ucapnya terbata-bata. Air matanya tiba-tiba berlinang. Melihat pemandangan ini, Dokter Melisa hanya tersenyum sambil menepuk-nepuk pundak kami. Nenek gak ikut, Dek, Dewi menggeleng. Kondisi badannya masih lemah, Mbak, jawabnya. Nenek sakit apa, Dek? Tanyaku dengan cemas. Batuk, Mbak. Sudah 1 minggu ini. Juga dirawat sama Dokter Melisa semenjak kejadian itu. Dewi urungkan kata-kata selanjutnya. Kejadian apa? Enggak apa-apa, Mbak. Besok aja aku ceritakan kalau Mbak sudah benar-benar sehat, jawab Dewi dengan resah. Aku terdiam, bingung dengan sikap Dewi yang aneh dalam pandanganku. Mengapa dia tak melanjutkan kata-katanya? Tanyaku dalam hati. Kata dokter, luka Mbak harus dirawat khusus selama beberapa hari. Tusukan pisau di jolo lumayan dalam, ucap Dewi. Mungkin dia mendengar ucapan dokter. Aku terhenyak mendengar cerita Dewi. Rasa takut dan benci pada makhluk lelaki yang bernama Dijo seolah kembali membara. Ini adalah tragedi yang tak akan pernah lupa selama hidupku. Sungguh mengerikan. Namun aku bersyukur Allah senantiasa bersamaku. Dia menyelamatkan harga diriku dari lelaki berjiwa iblis tersebut. Terima kasih ya Allah, ucapku dalam hati. Mbak gak apa-apa kan? Pertanyaan Dewi membuyarkan pikiranku. Alhamdulillah, Dek, aku gak apa-apa. Hanya sedikit lelah. Dan semoga saja lukanya cepat sembuh, jawabku sambil menahan rasa sakit di lengan dan di kaki akibat menabrak akar kayu yang semalaman samar-samar ku ingat. Kalau begitu Mbak istirahat dulu aja ya. Besok kita lanjutkan lagi ngobrolnya, bujuk Dewi. Aku mengangguk, badanku terasa lemah. Mata pun terasa berat, namun entah mengapa bayangan-bayangan semalam selalu mengantuiku. Ketakutanku pada lelaki seperti Dijo, kecemasanku pada nenek terhadap sakitnya, juga pada Mas Rayhan dan Mbak Sally di Jakarta. Mungkin jika mereka mengetahui hal ini akan bertambah cemas. Lebih baik aku tak memberitahukan kejadian ini pada mereka, pikirku. Mungkin karena terlalu lelah ataupun karena dampak suntikan dari dokter. Kembali mataku terpejam. Mbak, sudah jam 9 pagi. Mau sarapan dulu nggak? Suara Dewi membangunkan tidurku yang lelap. Perlahan ku buka mata, sinar mentari berebut menerobos melalui gorden putih. Udara segar perlahan menyelusup melalui jendela yang sedikit terbuka. Selamat pagi Mbak Insan, sapa dokter. Selamat pagi dok, jawabku tersenyum. Bagaimana hari ini? Sudah agak mendingan belum? Alhamdulillah dok, kepalaku sudah terasa sedikit ringan, jawabku. Kata warga kampung yang melihat kejadian semalam, Mbak itu terjatuh di dekat pohon rambutan. Jadi mungkin kepalanya terbentur akar pohon tersebut. Setelah Dewi yang mendengar perbincangan kami, kembali memoriku melayang mengingat tragedi ngeri semalam. Dokter Melisa memeriksa badanku dengan stetoskopnya. Alhamdulillah, mulai ada kemajuan. Semalam darahnya mengalir terus. Tadinya saya pikir jika terus pendarahan akan saya rujuk ke rumah sakit di kota saja. Sebab kalian tahu sendiri, di klinik saya ini masih sangat terbatas peralatan rumah sakitnya, ucap dokter panjang lebar. Iya, mungkin 2 atau 3 hari bisa pulang. Atau kalau mau berobat jalan silakan. Biar saya yang ke rumah Mbak Insan, sekalian ngontrol kesehatan nenek. Iya dok, mungkin besok saya pulang saja lah. Saya rindukan nenek. Gak perlu opname lagi kan dok? Tanyaku. Untuk hari ini masih perlu opname. Ya mbak, biar kondisinya stabil dulu. Yang penting luka di lengan mbak itu lekas sembuh. Dokter itu mengusap-usap kepalaku.
Jadi rindu pada tangan ibu dan Mbak Sally. Oh iya, Dek Dewi kalau mau kasih makan sama Mbak, jangan makanan yang berminyak dulu ya, nasihatnya. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.